Di tengah kepungan gedung pencakar langit yang menusuk langit kelabu, Jakarta tahun 2080, Arka menjalani hidupnya sebagai teknisi pembersih sampah digital yang tak kasat mata. Setiap hari, jemarinya menari di atas hologram, menghapus sisa-sisa emosi manusia yang sudah kedaluarsa dari server raksasa milik perusahaan The Bliss. Dunia luar hanyalah hamparan beton tanpa warna, di mana oksigen adalah komoditas mahal dan matahari, tersembunyi di balik kabut polusi yang abadi. Namun penderitaan itu tidak nyata selama mereka bisa menyambungkan saraf ke mesin, simulasi yang menjanjikan kebahagiaan instan. Di dalam mesin itu, mereka bisa merasakan pantai yang biru atau hutan yang rimbun, meskipun semuanya hanyalah kode biner yang disusun rapi. Arka sudah terbiasa melihat kebahagiaan palsu itu. Hingga suatu sore, sebuah anomali muncul di layar monitornya yang berkedip. Sebuah file tanpa label, tersembunyi di balik enkripsi kuno, memanggil rasa ingin tahunya untuk melakukan sinkronisasi saraf secara ilegal. Saat koneksi terjalin, Arka tidak menemukan simulasi digital yang bersih dan kaku, melainkan sebuah memori yang terasa begitu mentah dan kasar. Dia merasakan tetesan air hujan yang dingin menyentuh kulitnya, aroma tanah basah yang menusuk hidung, dan suara gesekan daun yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ini bukan sekadar data. Ini adalah fragmen kenyataan yang seharusnya sudah punah dari muka bumi sejak setengah abad yang lalu. Kejutan itu hampir membuat jantung Arka berhenti berdetak, karena memori tersebut mengandung sesuatu yang tidak dimiliki oleh algoritma manapun. Ketidakteraturan yang indah. Dia mulai menyelidiki asal-usul file tersebut di tengah malam, saat seluruh kota sedang terlelap dalam mimpi indah yang disuntikan secara digital. Pencariannya membawanya pada kenyataan pahit bahwa pemilik memori itu adalah seorang ilmuwan pemberontak yang tewas secara misterius di tangan pemerintah. Semakin dalam ia menggali, semakin ia menyadari bahwa dunia yang hijau dan asri itu bukannya musnah, melainkan sengaja disembunyikan di luar dinding kubah kota. Pemerintah menggunakan The Bliss bukan untuk menghibur rakyat, melainkan sebagai rantai tak terlihat untuk memastikan tidak ada seorang pun yang ingin melangkah keluar. Jika rakyat tahu bahwa bumi sudah mulai pulih secara alami, maka kontrol kekuasaan atas penjualan oksigen dan energi simulasi akan runtuh seketika. Arka kini memegang rahasia paling berbahaya dalam sejarah umat manusia, sebuah kebenaran yang bisa menyulut api revolusi. Namun, langkahnya tercium oleh Neural Guard, pasukan elit cyber yang bertugas menjaga kesucian narasi pemerintah di dalam pikiran penduduk. Mereka mulai melacak sinyal saraf Arka, memaksanya untuk berlari di ganggang sempit yang gelap, di mana setiap kamera pengawas terasa seperti mata iblis yang mengintai. Dia kini menjadi buronan di kotanya sendiri, hanya karena dia tahu bahwa langit yang mereka lihat setiap hari adalah sebuah kebohongan besar. Arka akhirnya bertemu dengan The Awake, sekelompok kecil pemberontak yang hidup di gorong-gorong kota tanpa pernah menyentuh teknologi simulasi sama sekali. Prediksi adalah orang-orang yang dianggap gila karena memilih menderita dalam kenyataan daripada bahagia dalam ilusi. Curiosity Requata telah menunggu seseorang seperti Arka. Dengan bantuan mereka, Arka mengetahui bahwa memori yang ia temukan bukan sekadar gambar, melainkan kunci digital untuk membuka gerbang raksasa di pinggiran kota. Namun, untuk menyebarkan kunci itu ke seluruh penduduk, Arka harus melakukan tindakan yang nyaris mustahil, melakukan pembajakan massal pada pemancar utama The Bliss. Dia harus menyusup ke menara pusat yang dijaga ketat, sebuah benteng teknologi yang dilapisi dengan sensor deteksi emosi paling canggih di dunia. Di sana, dia harus menghubungkan otaknya secara langsung ke mainframe, menjadikan kesadarannya sebagai jembatan untuk mengirimkan data asli ke jutaan otak manusia. Rencana ini memiliki risiko yang sangat fatal. Sistem keamanan sistem akan menganggap otaknya sebagai virus dan mencoba menghapus seluruh identitas pribadinya secara permanen. Arka berdiri di persimpangan jalan, itu masih menyelamatkan dirinya sendiri atau menjadi martir bagi kebenaran yang sudah lama terkubur. Dia teringat kembali pada rasa hangat matahari dalam memori terlarang itu, sebuah perasaan yang menurutnya layak diperjuangkan meski harus dibayar dengan nyawanya. Malam eksekusi tiba, dan suasana kota terasa lebih mencekam dari biasanya, seolah-olah udara itu sendiri tahu bahwa sebuah perubahan besar sedang mengintai. Arka berhasil menyelinap ke ruang transmisi utama dengan bantuan pengalihan isu yang dibuat oleh kelompok The Awake di lantai bawah. Setelah jarum-jarum saraf menusuk bagian belakang lehernya,
Arka merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah pikirannya sedang ditarik ke dalam lubang hitam. Sistem pertahanan The Bliss mulai melancarkan serangan balik, membakar neuron-neuron di otaknya satu per satu dalam upaya menghentikan kebocoran data. Namun dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Arka memvisualisasikan hutan hijau tersebut dan mendorongnya ke dalam arus data global dengan satu teriakan dalam batin. Seketika simulasi indah yang sedang dinikmati, jutaan orang terputus dan digantikan oleh aliran memori asli yang begitu kuat dan menggetarkan. Orang-orang yang sedang bermimpi indah tiba-tiba tersentak bangun, merasakan angin dingin dan aroma hutan yang nyata merobek tirai kepalsuan mereka. Tangisan massal pecah di seluruh penjuru kota saat mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah hidup di dalam penjara pikiran yang sangat rapi. Revolusi tidak dimulai dengan senjata, melainkan dengan sebuah ingatan kolektif yang tak terbantahkan tentang dunia yang seharusnya mereka tempati. Pasca ledakan data tersebut, kekacauan berubah menjadi sebuah gerakan massa yang terorganisir menuju gerbang-gerbang pembatas kota yang selama ini terkunci rapat. Rakyat yang marah mulai mencopot paksa alat-alat simulasi dari kepala mereka, menghancurkan layar-layar propaganda, dan bergerak maju menantang pasukan penjaga yang mulai kehilangan arah. Di puncak menara, Arka ditemukan terduduk lemas dengan mata yang terbuka lebar namun kehilangan binar kehidupan yang sebelumnya ia milik. Misinya berhasil. Transmisi itu telah meruntuhkan sistem The Bliss selamanya, tapi harga yang dibayar sangatlah mahal karena memori pribadinya telah hangus terbakar sistem. Dia tidak lagi mengenali wajah ibunya, tidak ingat masa kecilnya, dan bahkan tidak tahu mengapa dia berada di ruangan teknologi yang dingin itu. Namun di tengah kekosongan pikirannya, sebuah insting purba membimbing tangannya untuk menuliskan sesuatu di atas debu meja kontrol dengan gemetar. Saat orang-orang mulai merobohkan gerbang kota dan melihat hutan hijau yang nyata untuk pertama kalinya, Arka hanya menatap kosong ke arah tulisan kecilnya sendiri. Tulisan itu menjadi satu-satunya identitas yang tersisa bagi sang pahlawan tanpa nama yang telah memberikan dunia sebuah masa depan yang nyata. Di luar sana, matahari yang asli mulai terbit, menyinari dunia yang baru saja. Terbangun dari tidur panjangnya yang penuh dengan kepalsuan digital,